Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi kami mengenai situasi kelompok pada mata kuliah BK Pribadi Sosial yang diampu oleh dosen Ibu Oktamia Karunia Samalang. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Marina Rahayu, yang kedua ada Hanik Hatul Munawarah, yang ketiga ada Jennifer Gurni, yang keempat ada Novia Syafitri, yang kelima Nur Ambar Nuraini, yang keenam Cynthia Kartina, yang ketujuh Fatber Hasil Pranata, yang kedelapan Gunadarma, dan yang kesembilan Siti Hadijah. A. Pengertian situasi kelompok sosial. Situasi kelompok sosial adalah situasi ketika terdapat dua individu atau lebih yang mengadakan interaksi sosial yang mendalam satu sama lain. Nah, ada beberapa pengertian situasi sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Darungan pada tahun 2010. Aspek interaksi sosial yaitu situasi sosial, yang dimana situasi sosial merupakan setiap situasi yang berhubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Yang kedua yaitu menurut Soekarto, kelompok sosial adalah kumpulan manusia atau himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka dan saling mempengaruhi. Yang ketiga yaitu menurut Paul Hartong, menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran anggotanya dan saling berinteraksi. Selanjutnya ada ciri-ciri utama kelompok. Nah, suatu kelompok itu bisa disebut sebagai kelompok sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada terdapat dorongan atau motif yang sama antara individu satu dengan individu lainnya, atau dapat menyebabkan terjadinya interaksi dalam mencapai suatu tujuan bersama. Kedua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lainnya, berdasarkan dengan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga itu adanya penegasan dan pembentukan struktur ataupun organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peran-peran dan kedudukan masing-masing. Yang terakhir, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi di dalam kegiatan anggota kelompoknya untuk mencapai suatu tujuan yang ada. Yang C, ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok atau grup dinamik adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan tanggung jawab dalam situasi yang dialami. Nah, fungsi dari dinamika kelompok antara lain membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Nah, yang kedua, memudahkan pekerjaan. Untuk yang selanjutnya yaitu yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang menggunakan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Salah satunya dengan membagi pekerjaan tersebut sesuai dengan bagian kelompoknya dan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jadi maksudnya di sini kita menyelesaikan pekerjaan tersebut yang menggunakan dengan pemecahan masalah sesuai dengan kelompok kita atau sesuai dengan keahlian kita masing-masing agar pekerjaan yang terlalu besar tersebut selesai dengan lebih cepat dan efisien dan efektif. Dan untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Nah, fungsi dinamika kelompok tersebut atau fungsi kita di sini yaitu menyelesaikan masalah dengan mengeluarkan pendapat kita masing-masing agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan efektif dan efisien dengan menciptakan suasana yang nyaman. Dalam proses dinamika kelompok, terdapat faktor yang menghambat maupun memperlancar proses tersebut, yang dapat berupa kelebihan maupun kekurangan dalam kelompok tersebut.
sini ada kelebihan kelompok, yaitu ada 3. Yang pertama ada keterbukaan antar anggota kelompok untuk memberi dan menerima informasi dan pendapat anggota yang lain. Yang kedua, kemauan anggota kelompok untuk mendahulukan kepentingan kelompoknya dengan menekan kepentingan pribadi. Yang ketiga, kemampuan secara emosional dalam mengungkapkan kaidah dan telah disepakati kelompok. Di sini ada kekurangan kelompok, yaitu kelemahan pada kelompok bisa disebabkan karena waktu, penugasan, tempat atau jarak anggota kelompok yang berjauhan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pertemuan. Kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Di sini ada A, yaitu tugas utama seorang pemimpin menurut Florach. Yang pertama, memberikan struktur yang jelas tentang situasi-situasi rumit yang dihadapi oleh kelompok atau strukturing situation. Yang kedua, mengawasi dan menyalurkan tingkah laku kelompok atau controlling group behavior. Yang ketiga, pemimpin harus menjadi juru bicara atau spokesman di kelompoknya. Yang B, sifat-sifat pemimpin. Di sini yang pertama yaitu persepsi sosial atau social perception atau kemampuan menilai aspek-aspek sosial. Yang kedua, kemampuan berpikir abstrak atau ability in abstract thinking, mampu berpikir di tahap konsep. Yang ketiga, kestabilan emosi atau emotional stability, memiliki emosi yang stabil. F yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Dari kelompok primer adalah berkumpulnya 2 orang atau lebih dalam suatu pola hubungan yang bersifat langsung, intim dan bersifat pribadi. Beberapa contoh dari kelompok primer yaitu salah satunya keluarga dan kelompok kerja. Adapun fungsi dari kelompok primer, yang pertama sebagai agen sosialisasi, yang kedua sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial para anggotanya. Kemudian ada yang ketiga sebagai kontrol sosial. Dan kelompok sekunder adalah jenis kelompok yang ditimbulkan oleh hubungan antara 2 orang atau lebih dalam cara-cara yang bersifat tidak langsung, kurang akrab dan tidak terlalu pribadi. Contoh dari kelompok sekunder yaitu ada lembaga pemerintahan. Bagian G yaitu kelompok acuan dan kelompok keanggotaan. A. Kelompok acuan. Kelompok acuan adalah unit sosial tempat individu-individu mengidentifikasikan diri. Individu-individu memanfaatkan standar yang berasal dari kelompok acuan untuk membatasi perilaku dan memberi penilaian terhadap perilaku itu. Fungsi kelompok acuan. Yang pertama, memberi kerangka acuan untuk mengarah individu. Yang kedua, memberi standar atau tindak perbandingan bagi sesuatu yang dimiliki oleh dirinya sendiri. B. Kelompok keanggotaan. Kelompok keanggotaan adalah suatu unit sosial tempat individu-individu secara aktual mengikatkan diri. Yaitu H. Berpikir kelompok. Menurut Stephen pada tahun 1990 dia menyatakan bahwa berpikir kelompok adalah suatu proses pengambilan keputusan yang terjadi dalam suatu kelompok yang memiliki kohesivitas tinggi. Proses pengambilan keputusan itu terjadi di dalam kelompok yang memiliki anggota yang sangat menekankan pada konsensus kelompok sehingga kemampuan krisis mereka menjadi terabaikan.